Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman, rekan-rekan media sosialku yang saya hormati, yang saya banggakan. Semalam aja kita dapat berita duka dari dunia perkereta apian dan dunia kereta listrik Indonesia. PT KAI Indonesia dan PT KAI Komuter Indonesia mendapatkan kabar duka. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah tabrakan satu kereta api Indonesia Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik Indonesia komuter lain KRL komuter lain Cikarang pada semalam. Itu menurut saya sih kayaknya yang ngatur relnya juga salah deh. Kalau nggak diatur relnya itu nggak mungkin ada tabrakan semua. Itu yang ngejaga rel kereta itu gimana ya? Yang jaga rel kereta itu pasti nggak bakal terjadi ketabrakan satu kereta bus, nggak akan lagi ada kayak gitu kan. Ini sama aja tragedi yang saya ingat di tragedi Bintaro ya, salah pak teknis yang jaga rel, jaga gerbang juga itu cerobohan. Kok ini bisa terjadi lagi? Yang sama lagi ini di Bekasi Timur. Sepupu saya, anaknya paman saya yang kerja di Malaysia, dia tinggal di Bekasi Timur, deket stasiun. Kulunap sindai kotul maut, sesungguhnya ya, yang hidup itu akan kembali kepadanya, dan yang bernapas akan kembali merasakan kematian. Ini kenapa bisa kayak gitu lagi sih, pemirsa, rekan-rekan teman media sosial? Saya kepada korban yang tewas di tragedi itu, saya mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan korban husnul khotimah. Saya dengar sih dari ceritanya ini kan kereta dari arahnya kereta komuter komuter lain Cikarang, ini kereta Bromo Anggrek, tabrakan bus tabrak. Untung aja cuma 7 orang tewas. Coba semuanya tewas, saya kasihan banget sama mereka, keluarganya, sumpah. Pemirsa, mari kita doakan yang tewas itu semoga husnul khotimah, amin. Kita memejamkan mata dan mengucap Al-Fatihah bersama. Amin. Dan korban selamat dan korban yang masih kritis di rumah sakit itu semoga diberikan keselamatan dari Allah untuk hidup lagi. Amin. Saya juga sih anak kereta, bener ngaku ya, saya anak kereta. Setiap liburan saya pasti naik kereta karena saya juga pencinta teknik mesin dan pencinta kendaraan semua. Saya suka pesawat, suka kereta, suka mobil, motor, dan semuanya saya suka. Karena saya sangat menyukai kendaraan, saya pengen masuk banget S3 itu teknik mesin. Dari pikiran saya ya kayak gitulah jadi kecelakaannya. Gak mungkin kalau rel gak diatur, ya terjadi kecelakaan. Ini kayaknya nggak diatur ya relnya. Relnya satu arah sama kereta itu, yang masih berarti bus, jadi kan terjadi kan bus. Kecerobohan macam apa lagi nih pihak stasiun? Mohon maaf ya, lain kali jangan ada lagi kecelakaan kayak gini. Kasihan saya sama keluarga yang ditinggalkan. Pemirsa, sekian dulu video saya sama ini. Saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas terjadinya tragedi musibah semalam. Ya, saya juga prihatin juga, maklumlah kecelakaan itu terjadi karena kayaknya menurut saya masinisnya juga ngantuk, kecapean deh, kerja dari pagi sampai malam nih. Ya, saya juga ngerasain, saya juga mikir kayak gitu.
saya maklumin. Tapi yang jaga rel itu ceroboh sekali, kok bisa. Saya maklumin kalau masinisnya ngantuk. Aro yang jaga rel gimana? Kalau yang jaga rel nggak mungkin itu rel diatur, bis nggak mungkin ada kecelakaan. Yang ini kayak kereta Bromangit bisa arah ke sini, kereta Kementerian yang jalan bisa arah sini. Kalau nggak diatur ya bisa lawan bar, tabrakan. Dah, jangan ada kecelakaan lagi dah. Saya sebagai anak kereta, jadi ngeri liatnya. Astagfirullah. Gak tega saya lihat video itu lagi. Kasihan sama korbannya sama keluarganya. Apalagi laki-laki pejuang cari nafkah di dalam kereta itu. Kasihan ke keluarganya. Dia berjuang-juang untuk kerja jadi masinis atau kerja di luar. Pulang-pulang dipanggil oleh Allah untuk tabrakan itu kereta. Tapi dia gak tahu yang kritis yang meninggal keadaannya. Kata Allah masih hidup, berarti itu Allah masih kasih kesempatan kepada korban itu. Dan yang meninggal gak bisa dipastikan lagi. Allah mati ya mati. Hanya beberapa orang dipanggil Allah di dalam kereta itu yang kecelakaan. Yang sisanya masih kasih kesempatan kedua untuk hidup. Makanya kita bersyukurlah gak ada di tragedi itu. Yang nggak ada di tragedi itu kita harusnya bersyukur. Kalau ada di tragedi itu pasti kita masuk rumah sakit, koma, bisa kritis, luka-luka di bagian sini, berceceran darah di muka. Entah kita mati atau tidak dalam kereta itu. Makanya kita harus banyak berikhtiar, berdoa, beribadah kepada Allah agar kita masih diberikan kekuatan untuk hidup, dihindari dari segala bahaya. Kita baca doa terhindari bahaya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. La yanurru wasmi sayyu fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Nah itu doanya. Sekian doa saya dari sini. Terima kasih, saya sedih sekali dengan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.